Halo guys, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang teori pilihan konsumen. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah batasan anggaran, besarnya kemampuan konsumen. Kemudian batasan anggaran atau budget constraint merupakan batasan dari kombinasi konsumsi yang mampu dibeli oleh konsumen. Batasan anggaran konsumen menunjukkan kombinasi berbagai barang yang mungkin dibelinya berdasarkan pendapatannya dan harga barang-barang tersebut. Kemiringan garis batas anggaran sama dengan harga relatif dari barang-barang itu. Preferensi, apakah yang diinginkan konsumen? Yang pertama, merepresentasikan pilihan dengan kurva indifferent. A. Kurva indifferent. Kurva indifferent adalah kurva yang menggambarkan kombinasi konsumsi yang memberikan konsumen tingkat kepuasan yang sama. Kemiringan di setiap titik pada kurva indifferent sama dengan tingkat di mana konsumen bersedia untuk mengganti satu barang dengan barang lainnya. Empat karakteristik kurva indifferent. Ciri yang pertama, kurva-kurva indifferent yang lebih tinggi dipilih daripada kurva yang lebih rendah. Ciri yang kedua, kurva-kurva indifferent miring ke bawah. Ciri yang ketiga, kurva-kurva indifferent tidak saling berpotongan. Ciri yang keempat, kurva-kurva indifferent melengkung ke dalam. Materi yang selanjutnya adalah optimalisasi, apa yang dipilih konsumen. Pembahasan materi yang pertama adalah pilihan optimal konsumen. Konsumen mengoptimalkan barang yang dapat dibeli dengan memilih titik pada batasan anggarannya yang ada pada kurva indifferent yang paling tinggi. Pada titik optimum konsumen, penilaian konsumen pada kedua barang yang diukur oleh tingkat substitusi marginal sama dengan penilaian pasar yang diukur oleh harga relatif. Yang kedua, bagaimana pengaruh perubahan pendapatan terhadap pilihan konsumen? A. Barang normal, barang yang dimana peningkatan dalam pendapatan akan meningkatkan jumlah permintaannya. Barang yang dimana peningkatan dalam pendapatannya akan menurunkan jumlah permintaannya. Yang ketiga adalah bagaimana perubahan harga mempengaruhi pilihan konsumen. Ketika harga sebuah barang turun, maka batasan anggaran konsumen bergeser keluar dan mengubah kemiringannya. Pembahasan submateri tentang optimalisasi yang selanjutnya adalah efek pendapatan dan efek substitusi. Efek pendapatan merupakan perubahan pada konsumsi yang muncul saat sebuah harga menggerakkan konsumen ke kurva indifferent yang lebih tinggi atau lebih rendah. Selain itu, ada juga efek substitusi yang merupakan perubahan pada konsumsi yang muncul saat sebuah harga menggerakkan konsumen di sepanjang kurva indifferent ke titik dengan tingkat substitusi marginal. Pembentukan kurva. Kurva permintaan untuk setiap barang menunjukkan keputusan konsumsi konsumen. Kurva permintaan muncul secara ilmiah dari teori pilihan konsumen. Teori ini dapat menjelaskan mengapa kurva permintaan dapat bergerak miring ke atas. Mengapa upah yang lebih tinggi dapat meningkatkan atau menurunkan jumlah pekerja. Yang pertama, apakah semua kurva permintaan menurun atau miring ke bawah?
Dalam teori ekonomi, kurva permintaan terkadang juga dapat miring ke atas atau dengan kata lain melanggar hukum permintaan. Hal ini dikarenakan konsumen menganggap suatu barang yang akan dibeli merupakan barang inferior yang kuat. Selanjutnya, bagaimana tingkat suku bunga mempengaruhi tabungan rumah tangga? Peningkatan suku bunga menyebabkan pergeseran batas anggaran ke arah luar. Saat tingkat suku bunga naik, efek pendapatan mendorong atau menurunkan semangat menabung. Lalu, bagaimana upah mempengaruhi penawaran tenaga kerja? Tingkat upah akan mempengaruhi jumlah penawaran tenaga kerja. Apabila tingkat upah naik, maka jumlah penawaran tenaga kerja akan meningkat dan sebaliknya. Hal ini dapat dibuktikan pada kurva penawaran tenaga kerja yang berslope positif. Lalu, studi kasus yang kita akan bawakan pada video ini adalah efek pendapatan pada penawaran pekerja, tren historis, pemenang lotre, dan spekulasi Carnage. Efek pendapatan pada penawaran pekerja. Yang pertama, tren historis. Tren historis merupakan efek pendapatan upah yang lebih tinggi dan mendominasi efek substitusi. Lalu yang kedua, pemenang lotre. Pemenang lotre merupakan efek pendapatan pada penawaran pekerja yang memenangkan hadiah yang besar dan signifikan. Dan yang terakhir, spekulasi Carnage. Spekulasi Carnage adalah efek pendapatan terhadap penawaran pekerja yang signifikan dan dapat juga disesalkan. Soal dan aplikasi. Nomor 13. Ekonom George Stigler pernah menulis bahwa menurut teori konsumen, jika konsumen tidak membeli lebih sedikit jumlah barang saat pendapatan mereka naik, mereka pastilah membeli lebih sedikit barang saat harga barang tersebut naik. Jelaskan pernyataan ini. Jawab. Pernyataan di atas termasuk dalam efek substitusi karena perubahan pada konsumen yang muncul saat sebuah harga menggerakkan konsumen di sepanjang kurva indiferen ke titik dengan tingkat substitusi marginal yang baru. Efek substitusi ini cenderung membuat konsumen memilih untuk membeli barang yang murah walaupun pendapatan mereka tinggi.